Halo guys, jumpa lagi di Macam Mangga. Jadi seperti yang sudah kalian tunggu-tunggu ya, kemarin ada yang nanya, Gan tolong review Ito Junji Selection Collection Shiver. Apakah ini bagus? Kita mulai aja dari covernya seperti biasa. Kalau masalah cover sih gue bisa bilang ini salah satu cover manga Junji Ito terbaik yang terbit di Indonesia. Kenapa? Ya karena di cover ini tuh terdapat semua ketakutan gue ya. Kalau kalian udah ngikutin review itu Junji gue yang pertama, maksudnya udah dari kemarin-kemarin, kalian tahu ya di sini tuh ada yang bolong-bolong. Gue itu paling menjijik sama yang Tyrophobia gitu dah. Yang bolong-bolong ini. Terus ditambah lagi nih bentol-bentol, itu pun gue jijik. Terus ini ada yang kayak apa tuh namanya? Kayak musuh di Bloodborne ya. Jadi kayak Lovecraftian gitu. Jadi ini covernya serem dan creepy, gue suka ya. Ini bagus banget covernya ya. Di halaman belakangnya juga ini masih tuh kayak gini nyambung ya. Kita buka. Nah gini, bukan nyambung sih sebenarnya, ininya nyambung tapi sama depannya kagak gitu. Jadi intinya covernya ini oke banget menurut gue ya. Walaupun ini terdapat ada keanehan ya. Ini kenapa ini tuh? Ada kayak terpisah gini. Gua nggak ngerti, jadi kurang rapi. Cuma ya begitulah, nggak bisa komplain gimana. Cuma ininya bagus. Dan bagian dalamnya juga keren ya. Biasanya kan nuansanya itu kayak hitam gitu. Kalau ini enggak. Tuh silver ya. Dan gua nggak tahu ini jadi warnanya silver biar senada dengan silver gitu atau apa. Gua nggak tahu lah ya. Cuma mengenai covernya ini sangat oke menurut gua ya. Ini yang paling bagus covernya. Ya, ya seingat gue ini yang paling favorit lah ya buat gua. Nah, kalau bagian belakang kalian bisa lihat ini itu harganya 105.000, dimana bisa dibilang ini cukup mahal. Ya, tapi kalau kalian bandingin sama komik Ito Junji yang lain ya memang harganya sekitar segitu ya. Jadi nggak usah terlalu kaget. Walaupun kalau kalian bandingin sama yang compilation 6 ini yang paling terakhir itu harganya 95.000. Ya, jadi ini lebih mahal 10.000. Mungkin karena ini lebih tebal sedikit sih ya kalau dari penglihatan gua. Dan juga kita dapat dikasih bonus lah kasarnya lah. Nih, ada bonus pembatas buku. Ya, ada bonus ini gitu. Jadi ya memang lebih mahal dibanding yang compilation ke-6, tapi ya nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi ya walaupun harganya lebih mahal 10.000, tetap ada yang mengganjal di pikiran gua. Kenapa? Nanti bakal gua bahas di bagian cerita. Gue yakin kalian pasti tahu gue mau ngomongin apa lah ya yang udah ngikutin review gua. Nah, gitu mengenai harga dan cover. Sekarang kita bahas masalah artworknya. Kalau masalah artworknya, gue nggak bisa nilai segimana karena ini itu kompilasinya karya Junji Ito ya. Jadi karyanya yang lama seperti Use Record ini ya, kalian bisa lihat ya, ini karya ketika Junji Ito masih nggak terlalu baru, intinya masih berpuluh-puluh tahun lalu lah kayaknya ya, masih karya-karya awal, gambarnya kurang bagus. Tapi karya-karya yang lain itu ya, kayak misalnya kayak yang ini gitu ya, ini udah creepy gambarnya, udah bagus ya. Sama yang kayak gini tuh, ini udah bisa dibilang ini gambar ini udah standarnya karya Junji Ito yang baru-baru gitu. Jadi beragam. Cuma overall menurut gua sangat-sangat oke ya. Ini karena karya-karya di sini termasuk karya-karya yang rada ke belakang, bukan yang rada awal dari penglihatan gambarnya ya. Jadi masalah artwork sih oke, begitu banyak gambar creepy tuh, kayak ini menjijikkan sekali ya, kayak gini. Tuh ini yang fashion model. Kayak gini. Jadi intinya gambarnya Junji Ito ini bagus tuh. Ya, artworknya di buku ini udah mantap banget. Ini menjijikan banget. Aduh. Ya, itu masalah artwork, nggak usah kalian khawatirin ya. Seperti Tommy yang volume 1 itu kan bisa gue bilang itu rada jelek gambarnya. Itu cuma yang ini mantap. Oke. Nah, sekarang gue mau bahas masalah cerita ya. Nanti di bagian cerita ini bakal ada spoiler, cuma tenang aja sekarang belum masuk ke bagian itu. Nanti bakal gue peringetin kalian ya. Nah, pokoknya di buku ini terdapat 10 cerita. Ya, 10 cerita. Karena ini kompilasi. Cuma nih, ini yang membuat gue kurang rela membayar 105.000
ya, padahal ya memang cuma beda 10.000 dan emang tebal. Kenapa gue kurang rela? Karena di buku ini itu udah ada cerita dari buku-buku sebelumnya. Itu ya, seingat gue ini ada 3 ya, cuma ketika gue cari-cari kok gue cuma nemu 2 cerita gitu ya. Jadi mungkin cerita ketiga itu cuma ada di otak gue, atau mungkin karena gue udah pernah baca scanlation Inggris jadi gue salah mengira. Cuma udah setelah gue cek, yang pernah ada di buku sebelumnya adalah fashion model. Ini udah pernah ada, yakin, udah gue cek tadi sebelum buat video. Fashion model ini udah ada cerita. Kemudian ada painter, ini itu dari Tommy ya. Jadi 2 cerita itu ada di buku lain. Ya memang ya udahlah mau diapain lagi, cuma tetap aja greget gitu kasarnya. Soalnya 2 cerita tersebut cukup tebal gitu. Jadi kayaknya membuang-buang space halaman itu di mata gue. Tapi gue nggak nyalahin editor ya, karena gue ngerti mereka nggak bisa enaknya ngebuang cerita atau gimana gitu. Ini kan memang dari sananya gitu. Cuma ya itu apa tuh yang mau gue kasih tau ke kalian, ada 2 cerita yang sama. Dan yang long dream ini gue serasa udah pernah baca, tapi ketika gue cek di buku-buku Junji Ito yang gue punya, gue nggak bisa nemuin. Jadi gue nggak tahu ya, ini kesalahan gue, mungkin gue udah pernah baca scanlation, gue ingetnya gue baca di Indonesia atau gimana. Cuma Junji Ito itu gue nggak rajin cari scanlation gitu. Cuma ya nggak tahu lah ya, intinya 3 cerita itu yang gue sebut barusan itu serasanya gue udah pernah baca ya. 2 cerita gue yakin udah pernah ada di buku sebelumnya. 1 cerita yang long dream itu gue ragu-ragu. Itu yang mau gue sampein ya. Itu mengenai ceritanya, kalau kata gue ya, dari 10 ini bisa gue bilang setengahnya bagus ya. Jadi ini salah satu kompilasi yang oke banget kalau kalian mau koleksi ketika mulai Junji Ito ya. 6 cerita bagus dah ya dari 10 itu gitu ya. Nah sekarang gue bakal bahas masing-masing ceritanya. Jadi kalau kalian nggak mau di spoiler, skip ke bagian kesimpulan ya gitu. Oke, sekarang kita bahas dari cerita yang pertama. Cerita yang pertama itu Use Record. Ini bisa gue bilang, tadi udah pernah gue bilang ya, ini sepertinya karya Junji Ito ketika masih awal-awal, karena gambarnya kurang bagus atau gimana, biasa lah, bukannya jelek ya. Dan menurut gue ceritanya juga ya standar gitu, nggak ada gambar yang creepy, nggak ada yang plot twist yang aneh-aneh. Ceritanya itu sangat datar menurut gue. Jadi ceritanya itu dia menemukan piringan hitam yang berisi musik terlarang. Jadi intinya setiap orang yang ngedenger lagu itu pengen memiliki piringan hitam tersebut. Jadi saling bunuh mereka. Ya gitu doang ceritanya. Udah, makanya gue kasih skor Use Record ini 6 dari 10 ya. Itu cerita pertama. Kemudian cerita yang kedua itu The Chill ya judulnya. The Chill ini, sebentar ini gue lepas dulu pembatasnya. Bentar, The Chill ini. Nah ini cerita tentang batu terlarang lah kasarnya. Ketika orang ngambil batu tersebut, maka dia akan kayak diserang sama serangga dari dunia lain lah kasarnya. Dan jadi inilah efeknya gitu ya. Jadi yang menemukan batu ini nggak ada plot twist atau gimana, tapi ini gambarnya tuh creepy banget di cerita ini ya. Yang membuat cerita ini bisa gue kasih skor 8 lah. Ceritanya mungkin biasa, tapi karena gambarnya sangat menjijikan dan tuh kayak gini membuat gue gitu ya. Jadi ini oke gitu ya, 8 dari 10. Cerita biasa, artwork luar biasa. Itu The Chill ya. Kemudian cerita yang ketiga itu Fashion Model. Ini tuh lah yang tadi udah pernah gue bilang, ini udah diterbitin di komik Junji Ito sebelumnya ya. Yang sini The Black Alley kalau nggak salah. Gue lupa, sebentar. Kita cek. Ya Fashion Model tuh kalian bisa lihat. Cerita kedua. Ya, jadi ini sama seperti yang compilation ke-6 Fashion Model ini. Dan ini udah pernah gue review di episode 6 tersebut. Dan memang ceritanya ya ngakak aja gitu, biasa, tapi nggak ada yang plot twist gimana, cuma ya lucu aja gitu ya. Cerita komedi horor kayaknya ya, kejar-kejar sama cewek jelek yang jadi model ya, lucu lah itu. Cuma maksudnya nggak spesial, nggak apa, gue cuma bisa kasih skor 6 buat yang Fashion Model ini, apalagi udah pernah. Oh ya, sama yang spesial dari apa tuh, dari yang Shiver ini itu ada
komentarinya si Junji Ito. Jadi kalian bisa ngerti inspirasi dia dari mana. Nah, kemudian cerita berikutnya, cerita keempat, Hanging Balloons ya. Ini bisa gue bilang ini adalah cerita terbaik di manga ini ya. Nah, sebenarnya gue udah pernah bilang kalau kalian udah nonton, Hanging Balloon itu sebenarnya kalau kata gue biasa aja. Tapi itu karena impresi gue setelah menonton animenya. Ya. Gue ketika nonton animenya biasa aja, kayaknya perasaan kok ini banyak populer. Tapi ketika gue baca manganya, gue entah kenapa gue suka dan ketawa-ketawa terus itu. Ceritanya itu sangat konyol, jadi nggak serem nggak apa, tapi membuat gue ketawa berkali-kali gitu. Ada yang momen pertama, jadi intinya ceritanya adalah satu kota gitu ya, ada balon raksasa. Jadi balon ini itu bakal membunuh orang yang mukanya sama gitu. Jadi ini tuh mengejar orang-orang yang mukanya sama gitu. Itu aja sebenarnya ceritanya, plotnya gitu ya. Cuma lucu aja tuh, kayak ini tiba-tiba monster oke tunggu akan kubasmi mereka, tiba-tiba punya crossbow. Hebat banget dia punya crossbow gitu. Dan lucu banget ketika dipanah, nah orang yang aslinya juga mati. Jadi gambarnya cukup creepy gitu. Cuma ya gue ketika baca ini entah kenapa gue ketawa gitu. Pertama ya karena momen crossbow itu, dan ini gitu lucu ya, serem tapi lucu. Dan ini yang gini gue ketawa ngakak berkali-kali ini. Ini ketika ayahnya intinya udah dikasih tahu jangan keluar, bahaya, sok ngejago dia. Tenang, aku sudah memikirkan strategi intinya. Ya, strateginya ternyata cuma kayak gini dong, lari sambil nutupin lehernya dan ketangkep mati Ark. Gue ketika baca bagian ini ketawa ngakak bener ini. Ini sangat-sangat kocak ya, Hanging Balloon ini. Dan endingnya juga oke gitu. Ya menurut gue ya udah ada konklusinya lah, walaupun nggak dikasih tahu gitu ya apakah dia akan mati atau enggak. Cuma ini Hanging Balloon ini salah satu cerita Junji Ito yang terkocak yang gue baca ya. Gue suka ini, gue kasih skor 9 dari 10 lah ya. Ini cerita terbaik di kompilasi Shiver ini ya. Kemudian ini House of Puppet. House of Puppet menurut gue ini biasa aja, cuma cerita ya satu keluarga dikendalikan boneka. Karena ya boneka kutukan ya begitulah, biasa aja, nggak ada gambar creepy, nggak ada gimana, datar ceritanya lah ya. Cuma ya ada plot twistnya sedikit kasarnya ya. Jadi gue kasih ini 7 dari 10 ya. Nggak sedatar Use Record itu ya. Kemudian sesudah House of Puppet kita punya ini Tomie Painter ya. Painter ini udah ada di Tomie Compilation. Gue lupa volume 1 atau volume 2 nya. Cuma ini udah cerita ulang ya. Jadi gue rasa kalau kalian udah koleksi komik Junji Ito, kalian udah pernah baca ini. Dan Painter ini ya oke lah, nggak jelek tapi nggak gimana bagus juga. Ya menurut gue itu Tomie sebenarnya kayak overrated gitu, Tomie karyanya Junji Ito ya. Nggak gitu banyak Tomie yang bagus menurut gue. Dan salah satunya Painter ini lumayan, tapi dibandingin sama Hanging Balloon dan lain-lain biasa menurut gue ya. Itu kemudian kita ada ini cerita My Dear Ancestor. Mana ya? Bukan, ceritanya ini sorry. Ini Long Dream. Ini Long Dream juga ini. Ceritanya sebenarnya biasa. Cerita kayak apa ya? Horror, science fiction horror gitu ya. Orang yang kayak ibaratnya tidur, setiap kali dia tidur mimpinya itu tambah panjang. Ya. Pertama satu kali mimpi bisa panjangnya 10 hari, padahal dia cuma tidur 8 jam. Jadi cuma di pikiran dia doang. Akhirnya sampai beribu-ribu tahun dan dia penampilannya berubah seperti ini gitu. Cerita intinya seperti itu. Dan memang beberapa gambarnya ini creepy ya. Kayak tipe Cthulhu gitu ya, Lovecraftian gitu. Gue suka sama gambar-gambar yang serem-serem begini. Soalnya kan salah satu game favorit gue Bloodborne, udah gue sebut berkali-kali. Dan ya memang makhluk-makhluk astral seperti ini gitu. Jadi ini keren gambarnya menurut gue gitu ya. Jadi ya masih bisa gue kasih skor 7 lah dari 10 lah. Walaupun jalan ceritanya biasa, lagi-lagi diulang frasenya, artnya luar biasa. Oke? Nah, cerita berikutnya My Dear Ancestor. Ini menurut gue bagus ya. Ini ada plot twistnya nanti. Ternyata yang jahat itu cowoknya bukan ceweknya. Tadi ketika gue baca pertama kali ini, gue kira ceweknya ada kesalahan apa gitu ya. Di rumah ceweknya ada sesuatu. Ternyata penyebab utamanya adalah cowoknya gitu. Jadi kayak plot twist. Dan gambarnya juga creepy ini. Oke banget, My Dear Ancestor. Ini cerita kedua
terbaik menurut gua di buku ini. Kemudian sesudah My Dear Ancestor ini ada ini Glycerid ya. Ini Glycerid lah juga sebenarnya ceritanya biasa aja, datar. Ceritanya tentang satu keluarga yang buka usaha yakiniku ya, daging-daging bakar gitu, dan rumahnya jadi lembab karena minyak gitu ya. Tapi ada keanehan lah di keluarga inilah. Nanti kakaknya berubah wajahnya jadi gimana, gambarnya itu menjijikan banget tuh. Intinya jerawat kalau dipencet kan keluar bucat, keluar minyak ya. Gue yakin kalian semua yang masih muda ya seneng banget dulu mecahin jerawat. Nah ini itu adalah versi ekstrimnya. Kalian lihat ini sangat-sangat menjijikkan ya, khas Junji Ito ya. Walaupun ceritanya datar, bener-bener faktor menjijikannya itu dapet banget di cerita ini ya. Makanya gue kasih ini 8 dari 10 ya skornya ya. Jadi ini bisa gue bilang Glycerid ini cerita ketiga terbaik di buku ini ya. Endingnya juga oke gitu ya. Nah cerita terakhir ini Fashion Model Curse Frame. Ini itu kayak lanjutannya di universe-nya si Fashion Model yang tadi gitu ya. Dan ini gimana ya ngomongnya ya, ceritanya pendek ya tapi cukup creepy, tapi ya nggak bagus gimana sih, cuma ya gambarnya cukup mengerikan gitu ya. Ya gue kasih skor 6 dari 10 gitu ya. Nah ya jadi 3 cerita terbaiknya tadi udah gue sebut ya. Kita ulangi lagi. Cerita terbaik pertama Hanging Balloon, yang kedua adalah My Dear, yang ketiga adalah Glycerid ya. Itu 3 cerita terbaik di manga ini. Overall gue bisa bilang oke lah ceritanya lah ya, semuanya gitu ya. Nah sekarang bagian kesimpulan lah, kita simpulin aja sekarang ya. Kesimpulannya adalah ya, nah ini itu salah satu manga yang gue bakal rekomen ke kalian kalau kalian mau koleksi Ito Junji ya. Kan kemarin sebelum ini gue sempat bikin apa tuh, kompilasi tentang Junji Ito semua yang ada di ini gitu ya. Nah Shiver ini bisa dibilang salah satu yang bakal gue rekomen kalau ini udah ada ketika gue buat di video tersebut itu ya. Ini setara lah sama Best of the Best lah menurut gue ya. Cuma kekurangannya ya memang sudah pernah terjadi juga sebelumnya. Kekurangannya ya itu ada beberapa cerita yang diulang gitu ya. Tadi udah gue sebut seperti apa tuh yang apa tuh namanya, painter, terus fashion model ya. Cuma ada ya hal ekstra juga di kompilasi ini, yaitu ada komentarinya ya. Jadi ini yang sangat spesial dan buat menarik ya. Jadi ini ada apa tuh inspirasinya Junji Ito. Kenapa dia ngarang cerita ini? Jadi dia nyeritain kayak ketika masa kecilnya kenapa, idenya gimana, apa tujuan dia buat cerita ini gitu, dijelasin di sini gitu ya. Itu yang membuat manga ini spesial. Karena di sebelumnya itu belum ada gitu. Bahkan karena hal ini ya bisa gue bilang ini lebih gue rekomen dibanding Best of the Best, karena kalian jadi bisa lihat pola pikirnya Ito Junji. Jadi kalian bisa nentuin apakah selera horor kalian sesuai dengan pengarang ini gitu ya. Jadi ini adalah karya pertama atau kedua yang bakal gue rekomen buat kalian yang mau ngoleksi cerita pendek Junji Ito. Kalau buat cerita panjang masih Uzumaki ya kan gitu ya. Jadi Shiver ini oke. Dari 10 cerita yang ada di buku ini bisa gue bilang 6 ceritanya itu sangat-sangat bisa gue nikmatin. Cherry cuma 4 cerita yang rada kurang, dan kasarnya juga itu satu cerita kan cerita pendek gitu ya. Jadi ya cuma 3 cerita yang biasa, nggak jelek ya. Kalau kalian bandingin sama kayak yang kompilasi, ada kan cerita yang apa sih gitu ya. Kalau ini nggak ada yang seperti itu gitu. Jadi ini oke banget sebenarnya, kompilasi yang oke dan sangat gue rekomen buat kalian yang mau cari cerita pendek Junji Ito. Gitu ya, segitu aja ya review kali ini. Makasih banyak udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review selanjutnya. Dan juga tinggalin tuh ya di kolom komentar gitu ya, kasih tahu mana cerita favorit kalian. Apakah kalian setuju dengan list dari gua? Tinggalin di kolom komentar, gua tertarik buat baca itu. Makasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.